Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Wardan, NIM 041960. Di sini akan menjelaskan modeling menggunakan Simulink untuk DC motor speed. Pertama, untuk physical setupnya. Untuk DC motor itu merupakan aktuator yang umum pada sistem kendali. Di DC motor ini biasa dapat menghasilkan gerakan rotasi. Nah, untuk skemanya itu bisa terlihat seperti pada gambar ini, dengan input berupa voltase dan output berupa gerakan rotasional theta dot. Dan untuk physical parameternya itu ada di sini moment of inertia dari rotor itu 0,01, terus motor viscous friction constant itu 0,1, electromotive force constant itu 0,01, terus motor torque constant itu 0,01, terus electric resistance itu 1 ohm, terus terakhir itu ada electric inductance itu 0,5 H. Yang untuk semua ini akan dimasukkan ke command window dari MATLAB-nya, sehingga nilai tersebut masuk ke dalam workspace dari MATLAB-nya. Dan selanjutnya, untuk DC motor ini berlaku torsi yang dihasilkan T sama dengan KT dikali I. Dan untuk tag EMF atau E nya itu adalah sama dengan E sama dengan KE dikali theta dot. Nah, dalam satuan internasional, baik EMF dan torsi dari motor ini memiliki konstanta yang setara atau sama dengan, jadi KT itu sama dengan KE. Maka untuk simulasi ini kita akan simbolkan KT maupun KE dengan konstanta K. Nah, selanjutnya itu untuk buat modeling Simulink-nya itu sederhananya itu kita buat model matematis itu ada dua, untuk integral dari rotational acceleration dan laju perubahan dari perubahan current dari armature-nya. Dan untuk yang di atas ini itu untuk yang rotational acceleration itu integral dari d kuadrat theta per dt kuadrat dikali dt sama dengan d theta per dt. Terus untuk yang armature current-nya itu integral dari di per dt dikali dt sama dengan i. Nah, untuk proses modelingnya itu kita buka Simulink, lalu kita masukkan yang namanya integrator. Kita buat dua integrator, satunya itu untuk armature current, terus yang bawah digunakan untuk rotational acceleration. Selanjutnya kita tarik garis dari in dan out kedua integrator ini. Nah, untuk yang in dari armature current ini akan dituliskan di per dt i, dengan outnya itu adalah i. Dan untuk yang rotational acceleration itu in-nya itu adalah d kuadrat per dt kuadrat theta, dengan outnya adalah d per dt theta. Lalu dari kedua persamaan tersebut, dengan mengaplikasikan hukum Newton dan hukum Kirchhoff, maka akan didapatkan untuk yang rotasional itu C dikali d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan T min B d theta per dt akan menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan 1 per C dikali KTI minus B dikali d theta per dt.
Dan untuk yang armature current-nya itu L dikali DI per dt sama dengan minus RI ditambah V dikurang E menjadi DI per dt sama dengan 1 per L minus dikali minus RI plus V min KE dikali D theta per dt. Nah, dari sini di simulink itu sendiri akan kita tambahkan block gain. Itu ada dua, kita butuh dua block gain, satu untuk yang armature current, lalu satu lagi untuk yang rotational acceleration. Untuk yang armature current itu nilainya itu 1 per L. Dan diberi nama inductance. Untuk yang rotational current itu 1 per J. Diberi nama inersia. Lalu selanjutnya kita tambahkan dua blok add. Sama seperti tadi, masing-masing untuk setiap ini satu, untuk yang armature current satu, dan untuk yang rotational acceleration juga satu. Lalu dihubungkan. Nah, untuk yang armature current itu dibuat konfigurasi minus plus minus, dan untuk yang rotational acceleration dibuat plus dan minus. Lalu selanjutnya adalah penambahan damping untuk yang rotational acceleration. Jadi kita tambahkan satu lagi block gain, kita letakkan di bawah inersia, lalu kita putar. Nah, ini akan dihubungkan dari outnya integrator untuk rotational current, rotational acceleration, dan ini nilainya itu B dengan nama damping. Outnya itu akan terhubung ke negatif dari add yang ada di rotational acceleration. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi gain. Ini merupakan konstanta dari rotational acceleration, yaitu yang KT tadi. Nilainya akan ditulis sebagai K dihubungkan ke positif dari add yang ada di rotational acceleration. Lalu untuk in-nya dari K ini itu didapatkan dari outnya integrator yang untuk armature current. Nah, setelah itu kita menambahkan gain lagi. Ini merupakan hambatan dari arusnya. Kita putar. Ini dihubungkan dari integrator untuk armature current. Ini merupakan resistansi atau hambatan dengan nilai R, dan dihubungkan ke salah satu kutub negatif dari add yang ada di armature current. Nah, untuk selanjutnya
seperti yang rotational acceleration sudah ditambahkan KT, sekarang kita menambahkan KE untuk yang armature current. Untuk KE itu sama seperti KT, itu menggunakan block gain, ditulis nilainya K dengan nama KE, lalu dihubungkan ke sumbu negatif satunya dari block add yang ada di armature current. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan input dan outputnya. Tambah in 1, lalu kita tambahkan out 1. Nah, untuk out ini dihubungkan ke outnya dari integrator yang ada di rotational acceleration. Lalu dari garis ini dihubungkan ke in dari konstanta yang untuk armature current, dan untuk inputnya itu dihubungkan ke foto positif dari add yang ada di armature current. Untuk input diberi nama voltase, dan untuk outputnya diberi nama speed. Lalu semua ini dapat dikonversi menjadi sebuah subsistem agar lebih sederhana. Pertama di select semuanya, Ctrl A, lalu ini di modeling, terus create subsystem, sehingga sistem tadi sudah dijadikan subsistem yang lebih sederhana dan mudah dibaca. Untuk yang subsistem ini dapat diberi nama DC motor. Oke, selanjutnya ke bagian selanjutnya itu building the model with Simscape. Jadi Simscape itu apa? Simscape merupakan metode modeling lainnya dari Simulink ini. Yang bedanya tuh di Simscape ini menggunakan blok-blok yang berupa komponen fisik secara langsung. Jadi tidak lagi menggunakan blok-blok seperti yang tadi. Misal tadi kita ada inersia, kita umpamakan dengan gain. Kalau di Simscape ini kita bisa langsung menggunakan komponen inersia. Untuk mengawali, seperti tadi kita akan masukkan semua blok-blok yang diperlukan. Yang pertama itu ada resistor, yang pertama ada resistor, kedua ada induktor, terus ketiga ada rotational electromechanical converter. Ini terus selanjutnya kita butuh rotational damper. Lalu kita juga butuh inersia, terus membutuhkan 4 connection port blocks. Connection port. Ini kita butuh 4, jadi kita copy ada 4. Oke. Nah, selanjutnya itu kita susun sesuai gambar yang ada di webnya. Jadi nomor 1 ini
dihubungkan ke resistor, yang dihubungkan ke induktor, dan dihubungkan ke rotational electromechanical converter. Ini kita ketik garis. Dan untuk connection port 2 nya itu langsung dihubungkan ke negatif dari rotational electromechanical converternya. Lalu selanjutnya untuk kedua connection port ini bisa langsung kita flip aja, dan untuk inersia ini kita putar 90 derajat. Kita putar 90 derajat, lalu dihubungkan ke R. Dan untuk rotational dampernya kita putar juga 90 derajat. Nah, untuk poin C nya ini dihubungkan ke connection port 3, dan connection port 4 dihubungkan ke R. Lalu ini akan dihubungkan ke garis yang terhubung ke rotational electromechanical converter. Ini tinggal kita sambungkan. Dan untuk setiap connection portnya akan masing-masing diberi nama. Untuk yang pertama itu ada V positif, terus yang nomor 2 itu V negatif, terus yang ketiga itu adalah R, terus yang keempat itu adalah C. Dan ini juga ada inersia di atas. Selanjutnya sama seperti tadi, kita select semuanya ini, lalu kita bisa jadikan sebuah subsistem. Oh iya, tadi ada yang terlewat, yaitu pemberian nilai dari masing-masing blok ini, terutama untuk resistor. Dituliskan R. Untuk induktornya dituliskan L. Untuk inersianya dituliskan J. Dan untuk damping koefisiennya dituliskan B. Dan untuk konstanta proporsionalitas atau di sini tulis K. Lalu lanjut tadi yang sudah jadi subsistemnya. Dan untuk subsistem ini, untuk mensimulasikan respons dari sistem ini untuk agar lebih mudah, maka akan tambahkan sensor blok ke model ini untuk mensimulasikan pengukuran dari berbagai physical parameter yang tadi sudah ada. Dan untuk proses selanjutnya ini kita membutuhkan
current sensor block, current sensor, lalu butuh control voltage source ini, terus membutuhkan 3 PS simulink converter block, simulink converter, lalu kita copy menjadi 3. Terus membutuhkan electrical reference, terus membutuhkan ideal rotational atau motion sensor. Lalu membutuhkan mechanical rotational reference. Selanjutnya kita membutuhkan 3 blok input 1. Ini kita buat ada 3. Kita buat ada 3. Selanjutnya semua ini akan disusun seperti gambar yang ada di web tersebut. Pertama ada voltase dihubungkan ke PS simulink converter, ia melanjutkan. Jadi tadi yang in 1 dihubungkan ke simulink PS converter, untuk yang 1 sendiri itu dinamai voltage. Untuk yang pertama dinamai voltage. Jadi ada kesalahan, yang ada 3 itu merupakan out 1, sedangkan in 1 itu hanya 1. Maka ini kita buat kopinya ada 2 lagi. Oke. Lalu melanjutkan dari simulink PS converter ini dihubungkan ke control voltage source. Ini dihubungkan ke sini. Dari situ dihubungkan ke current sensor. Seperti ini. Lalu untuk sumbu ini dihubungkan ke connection port yang V positif, dan untuk negatifnya dihubungkan ke simulink PS converter. Maksudnya simulink PS simulink converter.
dihubungkan ke situ. Lalu dari PLC modeling converter itu akan dihubungkan ke salah satu outnya yang diberi nama current atau arus. Lalu untuk selanjutnya dari connection port R ini akan dihubungkan ke sumbu R di ideal rotational motion sensor. Untuk ini bisa dirotasi untuk lebih mudah menyambungkannya. Untuk sumbu C nya dihubungkan ke connection port yang C. Untuk W nya untuk C nya sebelum dihubungkan ke situ akan disambung ke mechanical rotational reference. Lalu kita membutuhkan 2 PS simulink converter. Masing-masing akan terhubung ke salah satu outnya. Nah, untuk yang di ideal rotational motion sensor bagian W nya akan terhubung ke yang out 3, sedangkan yang A nya akan terhubung ke out 2. Untuk out 2 ini sendiri adalah position, dan untuk out 3 itu adalah speed. Lalu untuk V yang negatif ini akan dihubungkan ke control voltage source yang disambung ke electrical reference juga. Oke, melanjutkan, ada satu lagi blok yang dibutuhkan, itu merupakan solver configuration. Ini akan dihubungkan ke garis yang dari connection port 2. Nah, maka dari sini kita mendapatkan 1 in yaitu voltage dan 3 out berupa yang pertama current, kedua position, dan yang ketiga speed. Dan semua ini seperti sebelum-sebelumnya tadi bisa kita select all. Lalu kita create subsystem.
Maaf tadi terlewat untuk menghapus connection portnya, maka sekarang sudah didapatkan uh, sistem yang sesuai dengan yang ada di web. Dan untuk subsistem ini bisa diberi nama motor model Simscape. Mungkin dari sini kita sudah bisa mempelajari proses modeling menggunakan Simulink maupun Simscape dalam proses modeling dari DC motor speed. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.